Kejaksaan Agung alias Kejagung memastikan memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus alias Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi pada Jumat 24 Juli. Febri Adriansyah masih berstatus saksi dalam tuduhan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Febri diperiksa sebagai saksi TPPU pada Jumat 24 Juli di Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI berdalih status Febri Adriansyah sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU sudah sesuai aturan. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono pada Jumat 24 Juli. Rudi meminta agar publik tak berprasangka terkait status saksi yang disandang Febri. Sebab hal itu sudah sesuai aturan berdasarkan putusan MK 21 tahun 2014. Rudi menjelaskan pemeriksaan Febri sebagai saksi merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam penyidikan perkara tersebut. Karena itu, kata Rudi, penyidik lebih dulu memanggil Febri sebagai saksi untuk memenuhi ketentuan hukum sebelum mengambil langkah lanjutan dalam penyidikan dugaan TPPU. Febri diketahui mendatangi Kejagung pada Jumat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan media. Sangat luar biasa dukungan kalian kepada tim 9 utamanya terkait dengan penanganan perkara Jampitsus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Polres, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini kelar 2. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita pilih bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi, karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktik peradilan setelah kuhap yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sama. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai lukis hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Polres dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprindik seperti ini. Ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya, bahwa Kejaksaan Agung selaku penyidik
pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pak dengar ya? Kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator Divisi. Kalau nggak salah waktu itu ditangan oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Jampisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 31/19, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jampisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri, penyerahan dari Polda Metro. Yang menjadi penting adalah di lembaga yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam kasus ini. Nah, nanti berikut selanjutnya akan kita sampaikan. Jangan lupa subscribe ya.